Shalom God Lovers, mari pagi hari ini kita awali pagi hari ini dengan memuji, mendengarkan firman Tuhan, menyembah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengajak God Lovers untuk menyanyikan lagu pujian ini. Jiwaku merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu Tuhan. Kami rindu, jiwaku haus kepadamu, Yesus, ya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami mau datang memuji menyembah-Mu. Kami mau naikkan pujian bagi-Mu, Yesus Tuhan dan Rajaku. Engkau baik Tuhan, biar segala kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih, terima kasih. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu. Shalom God's Lover, bertemu kembali dalam program Words from Heaven bersama dengan saya Pendeta Abram Suala. Bagaimana keadaan God's Lovers? Tuhan pasti bersama dan menyertai kita. Pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema upah beribadah. Di dalam Maliaki pasal 3 ayat 13 sampai ayat 18 demikian firman Tuhan. Bicaramu kurang ajar tentang aku firman Tuhan,
Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbagai orang-orang yang gegabah. Bukan saja muncul orang-orang yang berbuat fasik itu, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka lumpuh juga. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan. Aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. God lover yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan bicara dengan keras kepada bangsa Israel. Bicaramu kurang ajar. Bangsa Israel bertanya, apa yang kami bicarakan? Sehingga berkata, bicaramu kurang ajar. God lover yang dikasih oleh Tuhan, dia berkata, engkau bicaranya kurang ajar karena engkau menganggap ibadah itu sia-sia. Lihat, orang tidak beribadah aja luput dari persoalan. Mereka tidak ada masalah. Apakah benar mereka yang tidak beribadah kepada Tuhan lalu menjadi orang yang penuh dengan sukacita? Engkau berkata kepada Allah, sia-sia ibadah. Saya beritahu saudara, ibadah itu tidak sia-sia. Kalau Tuhan menyuruh kita beribadah, maka ada upah di balik ibadah itu. Kadang-kala otak kita berkata, untuk apa aku ibadah? Hidupku tetap seperti ini, persoalanku tetap seperti ini. Ada dua yang akan kita dapatkan, upah beribadah. Yang pertama, kita akan menjadi milik kesayangan Tuhan. Woi, betapa indahnya, enaknya, sukacitanya kalau kita menjadi anak kesayangan Tuhan. Dia akan mengasihi kita seperti seseorang mengasihi anaknya. Saudara ingin menjadi orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, objek kasih sayang Tuhan, beribadahlah dengan setia. Jangan pernah berkata ibadah itu sia-sia. Itu menyakiti hati Allah. Seseorang kalau menjadi pusat kasih sayang, itu orang paling bahagia. Dia mendapatkan perhatian, kasih sayang dan segalanya. Kalau saya dan saudara menjadi objek kasih sayang, kita milik kesayangan Tuhan. Wah, betapa indahnya hidup ini. Bukan saja selama di dunia, tetapi juga nanti di surga. Saudara-saudara, yang kedua adalah kita akan melihat perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah atau tidak. Kalau seseorang punya dua anak, katakanlah, tapi kalau bisa jangan diuji coba ya God lover. Tapi ini misalnya yang sudah mengalami lah. Kalau belum mengalami jangan diuji coba. Punya dua anak, yang satu difokuskan, diajak beribadah, yang satu tidak. Kedepannya beda. Saya anak yang ke-6 dari 9. Saya punya 5 kakak dan 3 adik. Saya tidak tahu mengapa setiap pagi papi mami saya membangunkan saya untuk ikut doa pagi. Kadangkala saya waktu itu ya di SD, SMP sampai SMA, saya agak protes. Kenapa saya yang dibangunkan? Kakak tidurnya, adik tidurnya, saya capek-capek jalan kaki kira-kira 7 menit ke gereja. Tapi bersyukur. Kenapa waktu itu saya diam saja, saya turuti apa kata orang tua. Saya tiap pagi ikut doa pagi. Apakah betul firman Tuhan ini? Kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Ya, fakta membuktikan saya dibandingkan
dengan kelima kakak saya dan 3 adik saya berbeda. Soal ekonomi saya paling bagus. Soal pengalaman saya paling bagus. Soal dipakai Tuhan saya paling bagus. Hari ini ingin saya katakan kepada saudara, jangan pernah berkata ibadah itu sia-sia. Dan upah beribadah adalah yang pertama, kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Dan yang kedua, kita akan membuktikan dan terbukti nanti bahwa orang yang rajin beribadah, Tuhan akan memberikan perbedaan antara orang benar dan orang fasik, dan antara orang yang taat beribadah dan tidak taat beribadah. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama taat ibadah dan minta ampun sama Tuhan. Jangan lagi berkata ibadah itu sia-sia. Ternyata ibadah itu sangat berguna, yaitu kita menjadi milik kesayangan Tuhan dan kita akan melihat secara fakta, sejarah mencatat akan perbedaan. Beda antara orang yang beribadah dan tidak beribadah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah kami dengar. Ampunilah dosa kami kalau kami pernah berkata bahkan berpikir ibadah itu sia-sia. Biarlah mulai saat ini kami taat beribadah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God lovers yang dikasih oleh Tuhan, jangan lupa bagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, dan teman-teman, dan banyak orang mendapatkan berkat Tuhan. Biar nama Yesus semakin dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom.